Tuh teman-teman, ini untuk bagian balancer. Tuh bagian apa? Primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Garasi 96 Official. Di video kali ini saya mau ngebahas beberapa pertanyaan di YouTube saya mengenai as krek ya, atau krek as yang dijual di online shop yang langkahnya 57 atau krek as bawaannya motor Takegawa ya. Itu kan dalam online shop itu disebutkan bahwa krek as langkah 57 PNP C series ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bentuknya, terus mungkin udah ada yang pernah beli juga terus dipasang di motornya. Dan di video kali ini saya mau bahas mengenai kerkas itu. Nah, kerkas yang ini nih. Nah, yang itu kerkasnya. Jadi teman-teman, kerkas Takegawa ini bisa dipasang di C-series dengan beberapa penyesuaian ya. Mungkin untuk teman-teman pemula ini prosesnya lumayan ribet dan mungkin memakan waktu yang cukup lama untuk riset juga, karena ternyata krek as ini memiliki banyak sekali ubahan ya ketika dipasang di crankcase-nya C-series. Nah, ini salah satu mesin. Ini basicnya mesin untuk bawahnya ini Astrea Grand, dan rasionya menggunakan Honda Win, blok Honda Win, dan ini krek asnya udah menggunakan yang Takegawa itu, yang langkah 57. Baik, sebelumnya untuk perbedaannya sendiri, yang dominan itu di as sebelah kanan ya, bagian balancer itu benar-benar beda, karena untuk Takegawa itu pendek ya, nanti kita buka ya di mesin ini. Terus yang kedua di as sebelah kiri atau as magnet. Nah ini ternyata lebih panjang dari Astrea Grand. Nah jadi kalau dipasang magnet Astrea Grand, ini jatuhnya magnetnya terlalu luar dan otomatis bloknya tidak bisa dipasang ya, kecuali teman-teman menggunakan magnetnya Grand terus bloknya menggunakan punyanya Legenda, mungkin itu bisa dipakai ya. Tapi itu cuma perkiraan saja, saya juga belum nyoba karena kemarin saya memilih menggunakan blok Grand dan dikasih ganjal begitu. Nah ini mesinnya sempat hidup dan langkah 57 nya benar, langkahnya 57. Terus untuk bagian balancernya ini udah beres, saya custom. Dan untuk bagian depannya juga saya ambil yang dari C70 saya yang piston 54 itu. Dan untuk hasilnya tenaganya kerasa berbeda, karakter motornya juga otomatis berubah ya. Tapi kenapa proyek ini saya berhentikan dulu, karena ya perlu penyempurnaan di bagian as kopling ini nih, di bagian balancer ya. Saya belum menemukan cara atau belum menemukan dana ya untuk mengcustom bagian as ini, bagian balancer ya. Lalu yang selanjutnya di bagian bearing ya. Di bagian bearing juga berbeda dengan C-series. Ini samanya dengan bearing punyanya Karisma. Jadi ada dua pilihan untuk dipasang di crankcase ini. Pertama ada bearing NSK yang PNP itu ada ya.
teman-teman mungkin udah banyak yang tahu bearing NSK yang PNP di krek as Karisma untuk dipasang di crankcase C-Series. Lalu yang kedua, bisa memperbesar bagian rumah lahar ya, rumah bearingnya diperbesar mengikuti diameter bearingnya aslinya Karisma. Nah, terus untuk bentuk krekasnya sendiri, teman-teman mungkin udah pada tahu, yaitu di bagian depannya ini beda ya. Jadi krekasnya itu gak bulat, ada bagian yang dibikin apa ya namanya, dibikin kayak digerinda gitu, jadi gak bulat krekasnya. Baik, langsung saja kita buka ya, ini untuk mesinnya. Nah, biar teman-teman sebelum beli krekas Takegawa udah pada tahu cara pemasangannya dan rumitnya seperti apa. Nah, ini kita buka ya. Untuk pompa oli ya, pompa oli itu wajib pompa oli kanan. Bisa menggunakan punyanya crankcase Garuda atau bisa custom menggunakan pompa oli yang lain, pakai Jupiter, pakai Mio bisa. Dan ini kebetulan saya customnya pakai pompa oli Jupiter ya. Baik teman-teman, ini videonya bakalan lumayan panjang dan insya Allah bermanfaat ya buat teman-teman semua, untuk bahan pembelajaran juga untuk teman-teman yang pecinta C-Series ya. Kebetulan saya juga udah lama nggak bahas mengenai C-Series, ini baru bikin video lagi. Nah, baik. Buka dulu ya teman-teman. Nah, baik, ini udah dibuka ya teman-teman, jadi penampilannya seperti ini. Nah, pasti teman-teman itu pada bingung untuk jalur oli ya, jalur olinya bagaimana. Yang pertama mungkin itu ya, kalau krekas sudah udah terpasang di crankcase, yang teman-teman bingung itu pasti bagian jalur oli yang ke krekas, ke stang sehat. Nah, ini untuk jalur olinya saya bikin as ya. Nah, di bagian bloknya, nah seperti ini. Ini saya bikin lagi ya dari nol, yang lebih panjang dari aslinya blok Honda Win. Nah, jadi si bagian jalur pompa oli ini kan kelihatan masuk ke sini ya. Sama aja seperti punya Honda Win, cuma Honda Win ini ada balancernya di sini. Balancer, lalu ininya lebih pendek. Yang aslinya itu lebih pendek. Ini saya bikin lebih panjang. Ini selesai ya sampai di sini untuk permasalahannya. Lalu untuk gigi primer bisa menggunakan Honda Win juga. Ini set ya Honda Win. Untuk di bagian asnya itu PNP, bagian surinya itu sama. Nah, begitu. Sama. Jadi ini nggak pakai balancer, cuma gigi primer aja seperti ini. Ya model motor-motor GL lah seperti ini. Pakai balancer. Pompa oli ini menggunakan Jupiter. Punyanya Jupiter di custom. Ya. Ini kebetulan nggak pakai cor-coran. Di custom aja bagian ininya pakai lem porting ya bisa. Dan ini untuk jalur pompa oli udah normal naik ya, begitu. Lalu
Nah, ini kan udah bagian kanan pompa oli, jalur udah jalan semua. Terus ini untuk bagian stang piston. Nah, ini samanya dengan punya Astrea Grand. Untuk panjangnya sama 94 ya. Untuk pin pistonnya 13. Tetapi ini untuk bagian pin pistonnya, nah gini, ini lebih tebal dari punyanya C-Series. Jadi di bagian pistonnya itu perlu di tuner ya, diperlebar begitu. Jadi ini bisa masuk. Itu selesai ya. Untuk packing sendiri ini kan angkanya 57 ya, 57 mili, otomatis packingnya lumayan tebal ya, sekitar kalau 3 milian bisa, 2 milian bisa. Tapi saya kemarin disesuaikan dengan piston, jadi pistonnya yang dipendekin untuk bagian atasnya, di papasnya gitu. Terus apa lagi ya? Nah, ini udah selesai semua kan, mesinnya kemarin udah hidup, tetapi suaranya kurang kurang adem gitu. Jadi suaranya itu ketika langsam itu ketika dek gitu ya suaranya. Kenapa demikian? Mungkin karena ini nggak pakai balancer ya. Untuk bagian kanannya ini kan untuk bagian magnet ini lebih panjang, otomatis lebih luar. Nah, untuk bagian balancer ini gak pakai, jadi terlalu ringan, otomatis si mesin ini kurang balance ya, sehingga timbul suara yang berisik begitu. Jadi untuk proyek mesin ini saya berhentiin dulu karena ya permasalahannya itu di as bagian kanan. Bingung saya juga. Baik, untuk detail mesinnya saya videokan saja ya. Mungkin itu ya permasalahan ketika teman-teman mau pasang karkas Takegawa di mesinnya C-Series. Nah, untuk harga karkasnya ini sangat murah ya. Saya juga ini beli untuk bahan reset di mesin ini. Jadi ya resetnya belum selesai. Untuk detail mesinnya ini saya videokan ya teman-teman. Nah, baik, ini untuk detailnya ya. Tuh, bentar biar jelas. Tuh teman-teman, ini untuk bagian balancer. Tuh, bagian primer ya, bagian primer menggunakan punyanya Honda Win. Tuh, ini gak pakai balancer, cuma udah aja begini, gigi doang gitu. Jalur olinya ini dibikin lebih panjang dari aslinya Honda Win. Jadi si as ini jalur oli kan masuk sini ya, turun lalu masuk sini. Nah, ini as ini masuk ke sini, nah ke lubang ini. Tuh, biar jelas, masuk ke lubang sini, nanti masuknya ke stang sehar. Lalu ini untuk pompa oli menggunakan Jupiter. Tuh, selesai ya permasalahannya ini. Kalau masalah ini udah. Nah, stang piston ini tuh, ininya lebih tebal dari C-Series ininya, jadi pistonnya perlu dilebarin untuk bagian dalamnya. Baik, itu terus nah, ini lebih panjang dari punyanya C-Series. Tuh, ini lebih panjang, tapi kalau sudut magnetnya itu sama. Mungkin ini dibikin lebih panjang kan, kalau di mesin Takegawanya itu magnetnya yang model Mio ya begitu. Spoolnya di sini. Terus magnetnya kan kecil.
Jadi ininya dibikin panjang dari sananya ya. Itu untuk kode stang pistonnya ini. Terus yang bedanya ya ini berkasnya. Tuh, ini nggak bulat ya. Ini ada yang rata sebelah begitu. Kalau bagian bawah kan ini bulat tuh. Bulat. Kalau yang atas ini rata sebelah ya. Nah, baik teman-teman, mungkin itu ya permasalahan yang akan teman-teman hadapi kalau mau pasang kerkas Takegawa di C-Series yang langkah 57 ya. Dan mesin ini kemarin udah pernah hidup, cuma ya itu aja berisik mesinnya. Jadi saya tunda dulu ya untuk project mesin ini. Nah baik teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup itu saja ya untuk penjelasan pemasangan kerkas Takegawa langkah 57 di C-Series ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan boleh isi di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan lupa share. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.